Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Syahid, ya Raqib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, berkahi majelis ini, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi ahlul yakin padamu. Jadikan kami menjadi hamba yang tidak bisa lupa padamu, hamba yang tidak berharap selain harap hanya darimu, hamba yang Engkau cabut takut selain takut jauh darimu. Engkau yang membulak-balik hati kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah mengawasi kita? Ini dalilnya. Asy-Syahid, Allah yang maha menyaksikan. Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. Dalam surat Al-Buruj ayat 9, wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha menyaksikan segala-galanya, maha menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Asy-Syahid artinya Allah maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi, yang tidak tersembunyi. Asy-Syahid juga Allah mendengarkan semua kebaikan sehalus apapun, dan juga semua kemaksiatan. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah. Semua tempat adalah ciptaan Allah. Semua tempat adalah milik Allah. Semua tempat dalam kekuasaan Allah. Penghujung manapun semuanya. Gelap dan terang sama saja bagi Allah. Karena gelap Allah yang menciptakan, terang juga Allah yang menciptakan. Ar-Raqib maknanya adalah Allah mengetahui apa yang dirahasiakan di dalam hati. Semua lintasan hati, semua niat sehalus apapun. Ini Asy-Syahid dan Ar-Raqib itu sinonim, sama dari Allah yang maha menyaksikan. Ada yang segala nampak, ada yang sangat tersembunyi. Semua nama Allah saling berkaitan satu sama lain. Dan surat Al-Hajj ayat 17, innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu, sehingga bagi kita wakafa billahi syahida. Jadi orang yang yakin Allah maha menyaksikan, baik dalam berbuat baik, dalam berbuat maksiat akan berefek. Orang yang wakafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi, sudah cukup. Orang lain tahu atau tidak ada masalah. Orang lain mengakui kebaikan atau tidak mengakui, tidak ada masalah. Karena dia tahu Allah maha menyaksikan.
Kita jujur, tapi orang tidak percaya ke kita, oh tidak ada masalah. Kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya, dan tidak harus. Yang harus itu kita jujur lillahi ta'ala. Rasulullah SAW seorang yang sangat jujur. Tetap saja ada yang tidak percaya, dan tidak apa-apa. Karena setiap perbuatan kembali kepada pembuat. Jadi kalau kita disangka orang, kita cukup memberikan penjelasan yang proporsional. Saya tidak melakukan ini. Kita dituduh, bantu untuk bisa melihatkan buktinya. Kalau tetap disangka dan dizolimi dengan prasangka, pasti ada kebaikan dari Allah di sana. Ya. Berapa banyak orang soleh yang ditangkap, dipenjara, difitnah, dan tidak rugi. Dunia memang tempatnya seperti ini. Akhirat nanti semua akan ada pengadilan yang pasti adil. Sedangkan Ar-Raqib, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah adalah Allah yang mengawasi segala sesuatu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi tidak ada kita sendirian, tuh tidak ada, tidak pernah terjadi, ya. Walaupun di tempat, di kamar sepi, tidak bisa sendirian. Allah pasti hadir, Allah pasti menyaksikan. Malaikat juga menemani di ruangan itu, ya. Mungkin jin juga ada, ya. Nggak usah dipikirkan lah, ya. Nanti jadi takut. Karena tiga-tiganya gaib, ya. Malaikat gaib, Allah maha gaib, jin gaib. Tapi takutnya ke jin, dan itu pun belum pernah lihat lagi, ya. Aneh. Tapi saya juga merasakannya, ya. Hadirin, jadi kalau kita kemarin membahas tentang orang yang berakhlakul karimah, sesungguhnya akhlakul karimah itu sebanding dengan tingkat keyakinan ke Allah. Makin yakin Allah maha mengawasi sampai ke isi hati, kita enggak ada waktu untuk suudzon. Kita akan berjuang keras hati kita tuh untuk husnuzon. Sampai Allah memberikan bukti. Gimana kita husnuzon? Allah tahu kita husnuzon. Kita husnuzon karena niat patuh ke Allah. Paksakan kita 1001 alasan untuk berbaik sangka, karena Allah nyuruh kita berbaik sangka kepada orang yang beriman. Dan Allah lah nanti yang akan membukakan kalau memang yang kita berprasangka baik itu ternyata orangnya buruk, maka Allah nanti akan membukakan. Kita tidak akan rugi dengan prasangka baik. Kalau kita berprasangka baik kita akan ditipu. Enggak. Masa kita patuh ke Allah lalu Allah tidak menjaga kita? Seperti toko tutup waktu sholat. Katanya kalau toko tutup waktu sholat, nanti rezeki jadi yang beli enggak jadi beli. Kata siapa? Yang nyuruh sholat Allah, yang ngebagikan rezeki Allah. Mustahil. Gara-gara mematuhi perintahnya kemudian Allah jadi lupa. Sama ini juga. Kita berbaik sangka karena disuruh oleh Allah. Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan Allah tahu kita berbaik sangka, dan Allah tahu yang kita baik sangkai berburuk sikap. Ya, atau Allah nanti yang akan mengatur semuanya. Mungkin dia dirubah oleh Allah dari perangai buruk jadi baik, atau kalau bahaya diperlihatkan kepada kita keburukannya dan nyata, sehingga bukan prasangka buruk karena ada fakta. Nggak ada ruginya sama sekali kita mematuhi Allah. Mari kita simak surat Al-Hujurat ayat 12, ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek aib orang lain. Jangan suka serba ingin tahu, menyelidiki kekurangan, kejelekan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan jangan suka bergunjing. Sukakah engkau memakan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Kamu pasti jijik. Wattaqullah, takutlah ke Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini saya bukan ahli tafsir, tapi yang saya baca adalah perintah Allah kepada orang yang beriman. Kita patuh ke Allah. Gimana kalau kita enggak? Nanti Allah bukakan, ya. Tidak harus dikorek-korek juga, nanti kebuka. Kan tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu kita berbaik sangka karena patuh ke Allah. Allah tahu yang kita baik sangkai berperangai buruk. Lalu apa susahnya bagi Allah membuka itu agar kita terjaga? Benar? Tidak pernah rugi patuh ke Allah. Pasti oleh Allah diberikan penghargaan. Begitulah. Wala tajassasu, jangan suka serba ingin tahu. Itu udah lunas belum ya mobil teman saya itu? Mau bayarin? Kalau nggak mau bayarin, mending nggak usah tahu. Katanya dia putus ya dari calonnya itu. Mau apa? Minat? Enggak ada sama-sama laki-laki ya. Jangan ingin tahu. Benar gitu dia lagi dililit hutang, mau membayarkan, nggak usah pengen tahu. Nanti Allah beritahu kalau memang akan jadi kebaikan bagi kita. Karena tidak ada yang tidak diketahui Allah. Semuanya Allah tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepada Allah. Wa'lamu annallaha ghafurur halim. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Al-Baqarah ayat 235. Jadi nggak ada yang tersembunyi nih. Sama. Saya juga sambil begini Allah tahu apa niatnya. Ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan wibawa, misal ya, ada di hati. Ingin kelihatan sudah marifat, ingin kelihatan sudah mengamalkan. Oh, Allah tahu semua strategi para pembicara. Belum tentu ceramah baik itu diterima oleh Allah kalau niatnya salah.
Ngimamin juga, aduh berat jadi imam tuh. Karena Allah tahu, bukan hanya mendengar suaranya, Allah tahu apa yang dipikirkan oleh imam, Allah tahu. Semoga semua imam ikhlas ya. Tapi kalau giliran kita jadi imam, kita jangan, ini imam 36 kurang ikhlas, tahu dari mana? Suudon. Pokoknya mah jangan ikut campur dengan keikhlasan orang ya. Nah itu mah Allah yang menilai. Tapi kalau kita yang jadi imam, hati-hati. Karena ada yang silakan diperhatikan safnya, nada dibesarkan. Nah gitu. Oh supaya wibawa. Allahu Akbar. Dibuat, aduh. Kalau biasa begitu dan khusyuk begitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau biasanya enggak, kemudian diwibawa dan Allah tahu dia ngimamin supaya kelihatan wibawa. Kita jangan ikut campur menilai imam ya. Ini khusus kalau kita yang jadi imam. Nggak ada hak kita menilai. Imam itu jika nama ria ya, tahu dari mana? Fabi'ai alai rabbikuma tukadziban. Imam sedih, pura-pura. Oh tahu dari mana? Siapa tahu oleh Allah dibuat sedih betulan, benar? Hati-hati, hati-hati. Azan, apalagi yang melibatkan penilaian orang ya. Oh suka lebih sibuk dengan ingin dinilai orang daripada dinilai Allah. Jadi bohong-bohongan. Kalau kita punya motor, ingin dinilai itu motor saya, walaupun nyicil misalkan, itu masih lumayan. Atau ini Ikhwan pinjam jaket supaya kelihatan rada cakep gitu, itu lumayan. Tapi Ikhwan pakai sorban, pengen kelihatan ahli ma'rifat, itu beda lagi urusannya. Itu sudah wilayah ibadah, benar? Ada yang diem pengen kelihatan wibawa, tapi ada yang diem pengen kelihatan ahli zikir, itu udah beda. Dia sengaja qomat kamit dengan harapan dianggap berzikir tuh. Ini bukan penipuan kepada Allah hadirin. Serius hadirin. Jadi sebetulnya benar-benar kita harus yakin Allah tahu. Dan mau apa kita dipuji orang kan? Mau apa? Hari A kenapa pakai sorban? Atuh nggak apa-apa. Sorban saya ya. Kepala saya. Kok itu 2? Buat saya dong 1. Oh itu maksudnya. Hanet hadirin. Aki dan juhareeng ya. Hadirin, Allah tahu isi hati. Jadi kita zikir di dalam hati aja Allah tahu. Kita sebel ke orang Allah tahu. Kita tidak rela orang lain dapat nikmat Allah tahu. Kita pura-pura baik, kasihan ya, tapi memang dia udah waktunya dapat itu. Hati kita berbunga-bunga padahal lihat pesaing kita dalam kesulitan. Tapi ngomongnya, saya tuh gak tega lihat dalam kesulitan. Padahal hatinya asik, dia sekarang digigit anjing, ngomong gitu. Itu Allah tahu hadirin. Tipu daya. Dan itu pasti balik ke kita itu. Waduh repot amat ya ayah. Kalau Allah segala tahu, dan memang begitu faktanya. Jadi nanti pengadilan tuh pasti adil di akhirat. Ada orang yang amalannya kecil, sederhana, nggak dinilai oleh orang, tapi Allah tahu ini orang benar-benar ikhlas melakukannya. Menguti sampah, ya Allah, karena Engkau ya Rabb, karena Engkau. Boleh jadi lebih tinggi itu derajatnya daripada bersihin itu, bersihin ini. Maaf ya, saya sebagai manajer kebersihan belum tentu itu diterima. Dan boleh jadi itu juga yang lebih soleh daripada petugas kebersihan ya. Karena beliau melakukannya lillahi ta'ala.
Yang sombong-sombong juga Allah tahu. Yang sambil diam teh ya meremehkan orang. Ini jamaah loba dosa teh ya. Nggak ngomong tapi hati ini muda-muda nih biasanya dosanya paten. Yang tua apalagi yang dia bekerja tuh hati itu menilai orang. Itu saudara duduk begini, yang belakang menilai yang di depannya. Iya jika jelema teh belum tentu ke surga orang. Terus cingket sewis hati. Ngomong Allah tahu itu hadirin. Atau yang sering diceritakan, dia yang buang angin, kentut. Terus di depannya ada yang lagi ngantuk begini. Terus kita teh geleng-geleng kepala. Dia yang kentut, dia yang nunjuk orang yang ngantuk ya. Allah tahu tidak hadirin? Oh, dia belum tahu ya. Kalau suatu saat masalahnya jadi besar. Terus itu teh bangun, orang pada liatin ke dia tuh. Gara-gara dia nunjuk, oh demi Allah itu ada balasannya. Dah ngaku ya. Dan gak akan disiksa rame-rame di masjid benar. 15 kali sehari kita kentut tuh hadirin. Bagian dari karunia Allah. Udah tahan. Tapi kalau suatu saat terjadi ya sudah. Maaf ya. Dan kita yang dengar itu juga ini kan bukan perkara gawat ya. Husnuzon bahwa dia udah nahan sekuat tenaga. Maaf ya hadirin, tapi dah bunyi bunyi itu kan vibrasi ya. Tergantung tingkat gerak peristaltik usus. Kalau tekanannya kuat ya pasti ada vibrasi. Dan itu bukan masalah besar ya. Yang masalah besar kita nggak jaga perasaan dia. Udah tut nih, udah cicing nih kita hari ini. Ya Allah. Subhanallah, nggak tiap pengajian kayak gini. Bener Pak, tuh saya mohon maaf. Ini takdir nih ya, suatu saat ke Korea. Sedang di museum di Korea. Di depan tuh ada ibu-ibu orang Korea kayaknya. Kami datang belakangan. Dulu tuh aja kentut si ibu teh. Pas di belakang coba mau gimana. Alah, kita Korea hari itu. Ya sudah, tinggal pergi wae kita. Mau dikasih tahu udah nggak ngerti bahasa Korea ya. Dan udah kejadian, udah rezeki saya aja itu mah. Ya Allah, jauh-jauh dari Indonesia. Ya pasti sering saya berbuat begini oleh Allah. Dan dia mah ngobrol we dengan temannya tuh. Dan tidak tahu kita di belakangnya. Ini pasti ada hikmahnya ya. Nggak ada yang kebetulan. Pikir mungkin kalau saya pegang angin teh begitu. Suatu saat masuk ke dalam lift, peledak bau gitu ya. Kita mah nggak usah luak liuk. Dah tahan ya Allah, nggak tiap hari saya seperti ini. Tahan nafas, astagfirullah. Saya bertekad tidak akan pernah kentut di lift ya nggak. Karena ini awet gini, astagfirullah. Hadirin, kenapa ketawa sih? Ini kan ilmu, benar? Apa saudara pikir kebetulan masuk ke dalam lift yang bau gitu? Enggak, udah diatur Allah supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Benar? Kan setiap orang ngutuk. Coba orang itu berdoa, ya nggak ada yang ngaku ya Allah. Tapi engkau tahu siapa pelakunya, siapa terdakwanya. Sing mula seumur umur. Jangan ya. Tetap doa baik. Setuju? Nah misalkan maaf hadirin, ini bukan perkara remeh ya. Ini dunia halus. Dunia hati yang dalam gitu. Yang kalau kita mau baik itu jangan hanya baik luar. Kita harus baik sampai ke usahakan gitu ya. Baiknya sampai ke dalam. Seperti kita disakitin orang. Allah kan tahu kita sakit hati, benar? Terus Allah tahu reaksi kita. Mau balas, mau dendam,
mau menyakitin lagi, atau ya Allah, saya sakitin orang, saya tidak rela ya Allah, sing hancur sia keluarganya. Kenapa begitu kan? Apa enggak lebih baik kita doakan yang baik? Kita usaha ditipu oleh dia, kita doakan supaya dia tobat, jadi enggak nipu yang lain. Ya benar harus ada tindakan, tapi tetapnya hati kita mah ingin jadi baik semuanya. Ada jengkel, ada tidak suka, tapi tetap harus jadi kebaikan. Setuju tidak hadirin? Kalau kita puas lihat orang lain hancur, sebetulnya kita ada dengki di sana. Teman mau nikah, ini satu grup 5 angel ya, 5 bidadari. Seorang tiba-tiba ada yang ngelamar, yang 4 kan goyah. Ada yang syukur, ada yang tidak ridho, ada yang semua salaman, selamat ya kamu menikah. Ada yang di hatinya membara, aneh, kenapa dia? Ada yang aduh mudah-mudahan sudah dia nikah giliran saya. Tapi ada yang ya mata kompak kalau 5 semuanya, kalau satu yang nggak usah. Itu Allah tahu tuh, dan semuanya dapat dari lintasan hatinya masing-masing. Jadi nggak ada diam sebetulnya. Kita tuh ya harusnya ingat, Allah tahu. Saya lagi termasuk pikiran-pikiran Victor ya, pikiran kotor, ngeres ngalamun, lihat ada akhwat lewat leng dibayang, atau lihat iklan di TV gitu ya, iklannya ganteng, terus lihat suami, ya. Suami nggak lihat karena lagi ngantuk lagi gini. Aduh ya Allah, ini jauh pisan ya. Suami lagi mangap begini ya, padahal ini yang halal. Terus lihat pemain sinetron, kaset gitu tuh. Ini jadi suami leng ngabayangkeun. Allah tahu itu hadirin. Tiba-tiba gedobrak aja misalkan TV-nya ketabrak kucing, itu kan boleh jadi itu dia mengejutkan. Ada seseorang lagi dicerita tuh ya, di mobil buka handphonenya yang enggak layak dilihat, bruk nabrak ya enggak. Allah tahu itu udah bagus tuh, karena tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu kita lagi ngebuka situs apa, foto apa, file apa ya. Dan kalau Allah mau gampang, tiba-tiba hang perbaiki aja oleh kita ke tukang handphone. Allah si eta mangkaling rajin ke masjid. Hadirin, apa yang sulit? Suka nonton video porno, disimpan di lemari, meninggal, atuh lemari teh dibereskan. Ya Allah, apa? Pulang haji teteh sadar-sadar. Itu hati-hati saudara nyimpen gambar sesuatu di handphone. Gampang bagi Allah kalau mau ngebuka ya kan. Tiba-tiba kepleset, handphone ketinggalan. Yang paling gampang mah dibikin rusak, gak bisa diperbaiki, pasti dibawa ke tukang handphone. Tukang handphone kebuka, udahlah. Gak ada yang tersembunyi bagi Allah ya. Yang pacaran pertama mah belum tentu jodoh ya. Tapi dia janji mau menikahi saya, enggak ngepek. Janji itu enggak ngepek kalau Allah tidak menghendaki. Dia udah nulis di kertas segel, enggak ngepek. Kalau Allah dibatalkan pasti batal. Akhwat, jangan terlalu percaya. Hampir saya menyebut kaum lelaki hadirin. Jangan terlalu percayalah sama orang yang banyak ngobrol janji. Karena yang maha menentukan itu Allah. Kecuali janjinya janji di jalan Allah. Tapi kalau janji kemaksiatan, semuanya dilihat Allah.
Jangan pacaran ya. Pacaran tuh boros pikiran, boros pulsa pasti, boros kuota, dan yang paling pasti boros dosa. Dan tidak akan tenang dengan pacaran teh. Beneran hadirin. Karena akan banyak galaunya. Kalau nggak pacaran nanti saya bagaimana bisa mengenal jodoh saya? Kalem atuh. Dan Allah mah nggak akan menyia-nyiakan orang yang jaga diri. Benar? Ini dia jaga diri. Ya Allah, saya jaga diri saya karena Engkau. Silahkan pilihkan ya Allah. Tugas saya adalah jaga diri. Engkau lah yang mengatur. Nggak akan dikasih sembarangan oleh Allah. Ya. Jangan mau diajak tahajud bersama pacar. Bohong. Dosa. Ini yang kesini ngeboncengnya itu udah tegang sekarang. Kumaha langkeunana ya. Pakai hijab ya. Boncengannya pakai pembatas supaya enggak jadi dosa. Beneran. Jangan suka ngobrol malam-malam, BBM-an, SMS-an, WA-an malam-malam. Allah tahu itu, semuanya tertulis. Kita suka takut terekam di handphone, padahal pasti terekam di sisi Allah. Mana Allah nggak tahu, benar? Orang-orang yang dua-duaan itu pasti ramai itu. Malaikat masing-masing dua bawa, ya. Yang laki bawa dikawal 2 malaikat, yang perempuan dikawal 2 malaikat. Walaupun lampu dimatikan nggak ngepek, tetapnya ditulis ya. Belum lagi Allah Maha menyaksikan. Maksiat mah nggak ada yang luput. Kalau Allah mau tinggal dibuka saja. Kenapa jadi pada mikir gini? Saya rada bisa ngebaca pikiran ini. Pasti lagi mikir yang sudah dilakukan ya Allah. Kumaha. Dan itu juga saya pikirkan hadirin. Aduh, dulu saya belum tahu ilmunya. Kalau kita ditutupi oleh Allah, nggak usah dibuka, tobat aja. Kan kita nih dihormati orang karena Allah nutupin aib kita, betul? Nggak usah diomongin ke siapa-siapa, tinggal tobat aja. Misal ada wanita yang pernah tergelincir nikah, tapi udah tobat, perlukah saya ngaku? Kalau nggak ditanya mah nggak usah ngomong. Dan siapa tahu itu suaminya oleh Allah dibuat nggak ngerti apa-apa ya. Tapi kalau calon suaminya nanya, kamu masih ori atau tidak, ngomong. Ngaku, wah kalau gitu saya tidak mau menikahi kamu. Berarti itu yang terbaik. Daripada jadi dan sepanjang pernikahan nanti jadi bulan-bulanan derita, mending batal we. Dan Allah menghargai kejujuran itu. Ya Allah, saya jujur karena Engkau. Saya pernah melakukan perbuatan hina. Pikirkan aja baik-baik, Bang. Kalau siap, mari. Kalau tidak siap, jangan. Pasti ada perih, apa-apa perih, penggugur dosa. Maaf ya Neng, saya tidak minat sama yang kayak gini. Ya nggak apa-apa, berarti bukan jodohnya. Terima kasih. Gimana kita batalkan? Gak apa-apa. Sedih nggak? Pasti sedih. Tapi dah ini tebusan dari dosa-dosa saya, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mengatakan sejujurnya. Allah menghargai tidak? Menghargai. Mungkin malamnya dihibur hatinya oleh Allah, dilapangkan. Mungkin pada waktunya didatangkan calon suami yang soleh dan bisa menerima apa adanya. Enak kalau urusannya dengan Allah mah nggak pernah dikecewakan hadirin.
Jangan bohong ya. Ada yang dibacakan Ustaz? Quran Surat Fussilat ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كنتم تستيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, orang yang merugi adalah orang yang tidak merasa dirinya diawasi Allah. Jadi latihannya begini, sambil jalan, duduk, berbaring, Allah menyaksikanku. Allah menyaksikan, Allah maha dekat, Allah menatapku. Terus di kamar, ya Allah, Engkau menyaksikan hamba, Engkau mengawasi semuanya, Engkau tahu isi hati ini. Sambil di jalan, di angkot, terus zikirnya itu, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid. Tidak ada satupun yang tidak disaksikan. Orang boleh berkelit, boleh saja, tapi tidak bisa berkelit dari Allah. Benar? Gimana ada orang yang tidak ngaku? Ya, kalau dia tidak ngaku, dia akan dapat dari tidak ngakunya. Hadirin, innallaha alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa Allah melihat segala perbuatannya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dalam surat Ghafir ayat 19, ini penting nih. Dia, Allah, mengetahui pandangan mata yang khianat dan tukhfis sudur, dan wa ma tukhfis sudur, dan Allah pun tahu apa yang disembunyikan di dalam hati, ya. Jadi sambil ngajar, bagaimana para santri sekalian, Allah tahu. Mengerti tidak? Ini hunting itu ya, Allah tahu, nggak bisa bohong. Sepertinya sih ngajar, tapi aslinya mah hunting, matanya jelalatan. Ya ada kalanya boleh kalau ada yang darurat, tapi hati mengeboh-bohong. Tidak ada yang tersembunyi. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada di dalam penglihatan kami. Surat At-Tur ayat 48. Jadi kita sabar, itu tuh disaksikan oleh Allah. Allah sedang melihat kita sekarang, nanti pulang dilihat tidak oleh Allah.
dimanapun kita pasti disaksikan. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Tidak perlu tidak jujur ya. Karena rezeki kita udah beres. Kalau kita jujur, kita jumpa dengan rezeki kita penuh berkah. Tidak jujur, kita akan rugi. Selamat menikmati waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi bagi kita. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Orang menghargai atau orang tidak menghargai kebaikan kita, Allah pasti menghargai. Alhamdulillah. Cukup. Siapa itu? Anybody home? Ada tamu? Siapa itu? Richard Anthony from England. Oh, bahasa Inggris nih. Hello, Mr. Richard. Nice to see you. Thank you very much. Bisa bahasa Indonesia? Nah, oh, nggak bisa. Which place would you like to sit down there or join with me over here or stand? It's okay? Okay. Mr. Richard Anthony, where do you come from, my brother? It's okay, you stand here? Just stand. Stand? Okay. Thank you, thank you. Mr. Richard Anthony from England. Ireland. Oh, Ireland. How are you? Baiklah. Baiklah. Would you like to use your microphone? Okay. Yeah. It is the first time for you to come here. Second time. Second time to Bandung. Second time to Bandung. Alhamdulillah. How do you feel? Baik. Like, and how do you feel about this place? How do I feel about this place? I'm very nervous. Oh, I can understand. I feel good. But feel good. Alhamdulillah. Sometimes need nervous. Yeah. Saya lagi nyari. I have to looking for. You know, I cannot talk in English. Yeah, so I just try. Sometimes. Oh, it's okay. Yeah, everything alright. Aduh, Allah tahu saya berkeringat hadirin ya. Okay, Mr. Richard Anthony, you are going to convert to be Muslim? Revert. Oh, Allah, revert. Oh, that's right. Why did you say that? Because it's on this form. Oh, over here? Jadi bukan masuk Islam tetapi kembali ke Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanya apa ya? Do you wanna ask something? Why? Do you have the reason why you are going to be Muslim? Maybe you can explain us something. Recently in my life, Muslim people have come into my life, and from what I've learned from them, I believe Islam is closer to my own feeling Alhamdulillah. and my own way of living my life. Alhamdulillah. Well, I'm happy to hear that. You understand? You have to understand, yeah. If you don't understand English, but you can feel. If we talk with our heart, maybe we cannot understand about language, but heart can touch heart. Are you agree about that? Yeah, it's okay. Aduh, hadirin. Thank you. I'm happy to see you, Mr. Anthony. Baiklah. Baiklah. Ya. Tinggal, you live in Indonesia or? Maaf? Tinggal di mana? Where do you live? Where do you live? I live in Ireland. In Ireland. So, so you visit Indonesia for the second time. It's better you get married here, you know? Not yet? Not yet. Oh, good.
biasanya. Oh, good. Someone bring you to come here? My friend Which Samir. one? Kang? Samir. Oh, sobatnya ya? Temannya? Tahun baru ya, baiklah. Okay, now we have to syahadat. Tapi bahasa Inggrisnya mana ini? Ada? Okay, I'm sorry ya, I'm nervous too, okay? So we are nervous together, ya? It's okay. I'm so sorry. It's okay. It's okay, ya? I forgive you. Oh, thank you. Beliau memaafkan saya, hadirin. Well, Mr. Anthony, in Islam, the most important one, the first rukun Islam is shahadat. You understand about shahadat? Oh, alhamdulillah. That after you shahadat, you have to salat 5 times daily. It's okay for you? Oh, yeah. You have to, because that's nice, yeah. And the third is fasting in Ramadan, almost 30 days in 1 month. It's okay? Oh, it's okay. Okay, good. You're strong enough, huh? Inshallah. And yang keempat, fourth, zakat. Only 2.5% 1 year. You have to help the people with your Donate. donate, yeah. Not donate, wajib, yeah. Yeah, okay, thank you. And the last one, only one in your life, you have to go to Hajj. You hear about that? Hajj? It's beautiful place, Yeah. beautiful. Okay, if you want, finish now. Okay, just follow me, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla Ashhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna wa ashhadu anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. You can say in Indonesia, saya bersaksi. Oh yes, okay. But you understand what you say just now? Okay, Alhamdulillah. Someone can translate in English apa? Saya bersaksi. There's no God, only Allah. Yeah. And then our prophet is Muhammad. So that's the most important in Islam. There's no God, only Allah. Yeah, and the messenger of God is Muhammad. Rasulullah. Good. Yeah. Thank you. Now you are my brother. Thank you very much. Thank you. Oh, nice. I want to give you something, okay? This. Okay. Thank you. Yeah, alhamdulillah. Thank you very much. Good. Alhamdulillah. Yeah. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan salami semua. Ya. Alhamdulillah. Hard night. Look at my face, huh? So many water in my face. Thank you, my brother. You make me happy, yeah? Everyone looks happy, yeah? I hope next time I'm going to take shortcuts about English, so I'm going to... Oh ya, Alhamdulillah. Thank you very much. Diundang katanya ke Irlandia, ya? Di Dublin, Irlandia. Alhamdulillah. Thank you very much. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ini sebuah takdir Allah. Jauh dari Irlandia, tapi kesini jadi ke Indonesia. Allah takdirkan masuk Islamnya di sini. Ya, semuanya hanya Allah yang mengatur. Masya Allah, something wrong nih.
It's your place, ya. I'm sorry. Salah nanda tangan. It's my name, Richard. It's your place, you know. Please help me, someone. Perbaiki, ya. Tanda tangan di mana aja lah, ya. Yeah, it's okay down there. Yeah. So double, yeah. Okay, it's good. Alhamdulillah. Thank you very much. Ya, dibawa ke belakang. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan. Tidak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Semuanya sudah diatur Allah. Bayangkan hampir setiap malam Jumat Allah datangkan dari berbagai negara, berbagai tempat. Ya, semua itu untuk menunjukkan betapa mahalnya hidayah, ya. Beliau lahir tahun 69. 7 tahun lebih muda dari saya. Tinggal jauh. Tapi kalau Allah mau pertemukan, ya beginilah. Alhamdulillah. Silakan bagi saudara-saudara yang akan berwakaf, mudah-mudahan wakaf ini bisa menjadi amal jariah kita, ya. Sambil kita baca ayat-ayat Quran. Ya, ini amal jariah wakaf, hadirin. Pahalanya mengalir sampai kiamat, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, Allah yang Maha Tahu segala-galanya, Dialah yang menentukan pertemuan ini ada. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah setiap saat. Allah tahu apapun yang kita lakukan siang dan malam. Tapi Allah tutup-tutupi dosa-dosa kita. Tidak ada yang tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Dan Allah berikan kesempatan kita bertobat, diberi ilmu, diberi lingkungan yang baik, diberi taufik agar hati kita bisa tobat. Marilah kita beristighfar, hadirin, sambil kita buka lembaran-lembaran kotor, hitam, kelam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfarlah, hadirin. Jujur minta ampun ke Allah. Istighfar yang masa lalunya kotor, yang punya masa lalu kelam, Allah pasti lihat semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina atau berbuat hina, yang matanya kotor, yang pikirannya kotor, yang perilakunya kotor. Astagfirullahaladzim. Istighfar, hadirin, yang masa lalunya kelam, hitam, yang berlumur maksiat, pasti Allah tahu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan malam ini Allah mengampuni dosa kita. Kenanglah dosa kita kepada orang tua yang sering menyia-nyiakan ibu bapaknya. Istighfar yang air susu dibalas dengan air tuba. Kenanglah waktu ibu dulu hamil kita. Kenanglah waktu kita dilahirkan. Kenanglah bagaimana orang tua kita menjaga kita waktu bayi dulu. Bagaimana kita dijaga, dipeluk, didekap. Bandingkan dengan apa yang kita lakukan, yang kata-katanya sering mengiris ibu bapaknya, hati ibu bapak. Istighfar yang durhaka kepada orang tua. Siapa tahu hidup kita bertubi-tubi dirundung petaka, buah dari kezaliman. Astagfirullahaladzim. Istighfar, hadirin, yang sering tidak sabar kepada ibu bapak. Istighfar yang hidupnya banyak berbuat zalim kepada orang lain, yang memakan harta haram, minuman haram. Tobat yang suka
melakukan yang haram. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni, sayangi ibu bapak kami. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Bahagiakan keduanya, solehkan, jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur, jadikan orang tua kami ahli surga ya. Lindungi orang tua kami dari kehinaan dunia akhirat. Ampuni guru-guru kami ya Allah, para ulama, hamba-hamba yang menjadi jalan kami mengenal-Mu ya Rabb, mengenal jalan-Mu. Muliakan keluarga, keturunannya ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa ya syahid, ya qarib, ya sami, ya basir. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Silakan doa, tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Doalah hadirin. Allah tidak pernah mengecewakan para peminta. Kapan Allah berbuat buruk kepada kita? Walaupun kita mengkhianatinya, terus ditolong. Mana? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, tolong kami ya Rabb. Kuatkan iman kami. Jangan biarkan kami tergelincir ya Allah. Jangan biarkan kami berulang-ulang berbuat maksiat. Jauhkan kami dari apapun yang Kau haramkan. Ya Allah, bukakan rezeki hanya yang halal, yang barokah. Berikan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, keluarga hafiz, hafizah, yang istiqomah. Ya Allah, beri sembuh jamaah yang sakit. Bayarkan yang dililit hutang ya Ghani. Bukakan jalan keluar yang berkah ya Fatah. Berikan kami nikmat ibadah. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah, dari bala wal musibah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, balas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Berkahi lingkungan ini ya Allah. Berkahi tetangga-tetangga kami ya Karim. Berkahi orang-orang yang berbuat baik. Berkahi juga ya Allah, tolonglah yang berbuat tidak baik. Bimbing agar bisa taubat. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah.
Terima kasih hadirin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. 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 Okay, my brother. Maybe ini bagi yang mau menyalami, brothers. Oke, salamin di sana ya. Ya, salam aja. Pelukan, kasihan kebanyakan yang meluk. Ya.